Ya kawan-kawan, selamat pagi. Blessed Sunday. Pada kali ini kita santai ride di sekitar Moyog, Penampang lah. Lalu ingin ke satu tempat di kawasan Moyog. Ada satu kedai, deretan kedai di sana. Dan di hujung tuh, di ujung, di corner tuh, paling ujung lah kedai ya, dia punya misup, bakute, kondomen, memang terbaik kan. Tapi tidak halal lah, tidak halal sebab dia ada dia jual misup yang kambing pendek lah, kambing pendek kan. Nanti apa ini Knowledge Beach kongsikan nama tempat tersebut lah. Jadi Knowledge Beach sekarang bertolak dari Tuavon lah, Tuavon. Mungkin dalam, kalau santai-santai ride dalam 20-25 menit gitulah ya, kita slow ride. Dan di kawasan yang kita lalui ini actually banyak tempat-tempat yang boleh dibuat riada lah di Penampang ya. Di depan ni ada masuk ke simpang Kolopis, dan di Kolopis tu dia boleh tembus pergi Serapung lah. Di Serapung tu ada satu tempat Aki Serapung, Aki Serapung yang sesuai untuk dibuat weekend getaway untuk bawa keluarga lah, bonding time with family. Di situ ada di Aki Serapung. Memang cantik juga tempat ya, tapi mau kena risik-risik dulu lah sama ada orang sudah start buka atau belum lah ya. Dan di sepanjang perjalanan ini ada satu tempat makan yang hebat sih ya, di depan sedikit. Memang kamu sudah tahu lah Pipin Misup tuh. Pipin Misup, saya dengar Pipin Misup ini seawal jam 2 pagi, 2:30 pagi sudah buka. Itu dulu lah, tapi not sure selepas era-era pandemiknya. Jadi kita santai saja, right? Sebelum itu selamat pagi kepada semua subscribers yang ada di luar. Terima kasih karena Anda sentiasa menyokong channel Knowledge Beach ini. Walaupun kadang-kadang tidak berapa rancak konten-konten ini, tetapi dengan adanya kalian semua, Knowledge Beach akan try my best lah untuk dapatkan konten-konten yang educational, tourism, motivation, general knowledge dan sebagainya lah. Dan teruskan menyokong channel ini, dan agar di masa-masa akan datang kita akan sentiasa lah diberkati oleh Tuhan, kesehatan yang bagus, rezeki yang banyak, dan kemantapan minda, fizikal dan rohani lah. Right? Kita baru orang bahasa Sabah bilang baru limpas lah. Kita baru limpas simpang ke Pipin, Misup Pipin tu ya. Harap-harap buka lah, kalau tidak buka sedih juga. Harap-harap dia buka tersebut sebab dia punya lada memang terbaik lada dia. Bukan lagi pedas, tapi dia bukan saja pedas, tapi keasaman dia itu dia gunakan limau lah, dia bukan gunakan cuka. Jadi satu kelainan dan satu kemantapan lah bagi Knowledge Beach lah ya, sebab Knowledge Beach suka makan cili yang pedas gitu, right? Dan di depan ni ada satu kampung nama Pegunon. Pegunon lah. Di kampung Pegunon ini ada satu juga rekreasi. Knowledge Beach lupa sudah nama dia, tapi dia di seberang sungai, bukan di Kecamatan Gantong lah. Sangat cantik. Boleh muat dalam 20-30 orang. Ada swimming pool dia untuk budak-budak, memang sesuai lah. Ya. Saya pun lupa sudah nama. Dan di Pegunon ini juga ada satu mini museum. Mini museum. Dan di mini museum ini dimiliki oleh
Museum Sabah lah, ya, di mana mereka letakkan artifak-artifak tempayan dari zaman-zaman according to dia punya sejarah ratusan tahun dahulu lah, mungkin Ming Dynasty kah. Dan menurut penceritaan di kawasan pegunungan ini dulu adalah tempat barter trade, tempat perniagaan, dan kebanyakan pelanggan-pelanggan ataupun peniaga-peniaga ini mungkin dari China, dan banyak lagi mungkin dari China lah kebanyakan. Dorang akan bertandang ke pegunungan dan dorang menyusuri Sungai Moyog gitu, dari Muara sampai di pegunungan lah untuk berniaga. Kenapa begitu? Dikatakan begitu sebab masa mereka membina tadika di kawasan tersebut, bila dorang korek itu kawasan tanah tuh, mereka terkoreklah artifak-artifak tempayan, pinggan, tembaga yang disahkan oleh museum dari dinasti China dahulu kala. Jadi membuktikan bahwa pedagang-pedagang China ini sudah lama datang di Sabah ini, ya. Jadi actually kalau kamu ada masalah bolehlah juga lewat museum tersebut lah, right? Jadi dan di kawasan-kawasan Madsiang ini banyak juga tempat-tempat untuk mandi lah di sungai, ya. Tapi kena hati-hati juga sebab Sungai Moyog ini kadang-kadang dia berbahaya apabila masa banjir lah. Jadi kepada anda yang bertandang ke mandi di Sungai Moyog ini, berhati-hatilah. Alright, jadi kita masih di Madsiang, ya, jadi mungkin ada dalam 15 menit lagi lah sampai. Alright, macam mau balik kampung lah juga ya, macam mau balik ke Tamunan. Dan bagi anda yang belum biasa mengikuti perjalanan ke Tamunan ini, kalau selalunya ada tanah runtuh di Jalan Tamunan dan KK Tamunan ini, alternatif jalan dia adalah kita boleh lalui dari Kyulo juga, dia tembus di Tudan. Naloj Mis pernah lalui jalan tersebut. Boleh dilalui terus sasul pula dari Kyulo ke Tudan. Kalau ada in between Penampang sama Tudan ada tanah runtuh lah. Tapi kalau di depan Tudan sudah ada tanah runtuh, bolehlah ikut lalui Ranau lah. Dari Ranau boleh juga tembus Tamunan lah, ataupun boleh juga melalui Kedingau lah. Gitu. Ada banyak alternatif lah. Bagi Naloj Mich, road trip di Sabah ini bagus sebab banyak tempat-tempat actually yang boleh kita lawati di setiap daerah di Sabah ini. Banyak tarikan lah, ada homestay, ada community tourism, ada adventure tourism. Dan bagi Naloj Mich itulah yang memperkayakan lagi lawatan-lawatan kita di seluruh Sabah ini lah. Dan kita pun maklum bahwa di Sabah ini banyak, ataupun lebih daripada 40 etnik kan, dan ada sub etnik lagi. Jadi kalau kita pergi Tenem, dia kebanyakannya Murut lah. Kalau kita pergi Kudat, Kota Merudu, ada Dusun, ada Rumus kan. Kalau kita pergi sebelah Lahadatu, Kawau, ada lagi suku kaum di sana. Kota Blut, ada Dusun, ada pula, ada Bajau kan. Jadi banyak kan. Jadi itulah yang bagi Naloj Mich suatu kekuatan bagi Sabah, negeri Sabah ini dari segi tarikan pelancong. The people of Sabah alone pun menjadi satu attraction lah, sebab keramahan orang-orang Sabah ini kan. Jadi apalagi dia punya nature dan sebagainya, ya.
Jadi lawatilah tempat-tempat menarik di setiap daerah di Sabah ini, 27 daerah ya. Dan rancangkan pelancongan dalam negeri lah. Tapi walau apa-apapun kita akan sentiasa follow SOP lah. Jangan kita terlalai, terkecuaian kadang-kadang akan mengakibatkan sesuatu yang tidak diingini berlaku lah ya. Walaupun sudah kita menuju ke endemik ini, tapi kita akan sentiasa lah berwaspada. New norm. Kita jaga diri kita dulu, baru kita mempunyai ability untuk jaga keluarga, kawan-kawan di sekeliling kita lah ya. Ada 10 menit lagi mungkin. Sekarang ini kita sudah berada di Kampung Notoros sudah ya. Kampung Notoros juga sangat bagus sebab ada community tourism di mana kita boleh hiking, experience traditional food, dan juga bermain ataupun bagi makan ikan jinak, tagal lah ikan tagal. Ini Babagon. Babagon saya mau sampai sudah. Babagon. Kedai di depan saja. Alright. Jadi nanti kita santai-santai. Nanti harus share makanan misuk tersebut. Alright. Begitu. Ciao. Jumpa lagi selepas dalam 2-3 menit. Ya kawan-kawan, tidak bernasib baik pada kali ini. Nama kedai dia Kedai Makan dan Minum Toko Enterprise Kampung Babagon. Nampaknya dia tutup lah. Lama tutup, terpaksa lah kita balik ke Dongongon mencari misup-misup yang hebat sana lah, ataupun nanti singgah di Pipin lah. Alright, sorry kawan-kawan, tapi kamu tahu sudah, inilah tempat dia, Kedai Makan dan Minum Toko Enterprise Kampung Babagon. Dia punya misup bakutnya memang terbaik ah. Oleh itu kita akan teruskan perjalanan balik lain nih. Balik di Dongongon. Nampaknya tahapun dulu, tidak sampaian. Jadi yang penting kamu tahu di mana. Kalau just in case kamu on the way Pitamunan, kamu singgahlah di kedai tersebut tadilah. Ya, oleh itu, God bless, take care. You have greatness in you. You are awesome and stay beautiful throughout the day, throughout the year. God bless.